Film ini bercerita tentang seorang kaisar kuno yang sangat kuat dan pasukannya yang brutal dihidupkan kembali setelah terkubur selama ribuan tahun lamanya untuk menguasai bumi ini. Ribuan tahun yang lalu di negeri Cina hiduplah seorang kaisar yang bernama Kaisar Naga. Dia berambisi untuk menguasai seluruh daratan Cina. Kaisar Naga beserta pasukannya membantai kerajaan-kerajaan lain tanpa ampun. Dia juga memperbudak semua musuh yang dia taklukkan untuk membuat tembok besar Cina. Ketika para budak itu mati, maka mereka akan dijadikan tumbal proyek dikubur di bawah bangunan tembok besar Kaisar Naga yang sangat kuat yang menguasai kesaktian 5 unsur: api, air, tanah, kayu, dan besi. Dengan ilmu itu, dia makin tak terkalahkan. Namun Kaisar mempunyai satu kelemahan, yaitu bagaimanapun juga dia adalah manusia biasa. Dia akan menjadi tua dan mati. Kaisar kemudian mengutus tangan kanannya Jenderal Ming untuk menemui penyihir terkuat yang bernama Xiwan. Menurut kabar, Xiwan mengetahui rahasia bagaimana agar hidup abadi. Singkat cerita, Jenderal Ming berhasil menghadap Xiwan menghadap ke istana. Setelah melihat kecantikan Xiwan, Kaisar pun langsung jatuh cinta kepadanya. Kaisar berkata, jika Xiwan mau membantunya menjadi abadi, dia akan menjadikan Xiwan sebagai permaisurinya. Jenderal Ming berhasil membawa Xiwan menghadap ke istana. Setelah melihat kecantikan Xiwan, Kaisar pun langsung jatuh cinta kepadanya. Kaisar berkata, jika Xiwan mau membantunya menjadi abadi, dia akan menjadikan Xiwan sebagai permaisurinya. Xiwan kemudian menjawab kalau dia tidak mempunyai ilmu tentang hidup abadi, namun dia tahu di mana bisa menemukannya. Kaisar pun menyuruh Jenderal Ming untuk menghantar Xiwan mencari rahasia hidup abadi. Kaisar menyuruh Ming menjaga Xiwan karena Xiwan adalah calon permaisuri kerajaan. Jenderal Ming dan Xiwan kemudian pergi ke sebuah perpustakaan besar kuno yang ada di dalam sebuah biara. Namun seiring berjalannya waktu, Jenderal Ming dan Xiwan saling jatuh cinta. Mereka terlibat cinta lokasi selama di perjalanan. Singkat cerita, mereka berdua kembali ke istana. Xiwan melaporkan kalau dia kini bisa membuat Kaisar hidup abadi. Namun syaratnya, Xiwan meminta agar bisa dinikahkan dengan Jenderal Ming. Kaisar pun menyanggupi hal itu. Xiwan langsung melakukan ritual dan akhirnya berhasil. Kaisar pun kini menjadi makhluk yang abadi. Namun ternyata Kaisar mengingkari janjinya. Dia menunjukkan kepada Xiwan kalau Jenderal Ming dihukum mati dengan ditarik oleh kereta kuda karena telah merebut Xiwan darinya. Tiba-tiba secara aneh dari kedua mata Kaisar keluar pasir. Xiwan langsung melakukan ritual dan akhirnya berhasil. Kaisar pun kini menjadi makhluk abadi. Namun ternyata Kaisar mengingkari janjinya. Dia menunjukkan kepada Xiwan kalau Jenderal Ming dihukum mati dengan ditarik oleh kereta kuda karena telah merebut Xiwan darinya. Kaisar kemudian menusuk Xiwan. Tiba-tiba secara aneh dari kedua mata Kaisar keluar pasir. Xiwan lalu berkata kalau di ritual yang sebelumnya, ia telah mengutuk Kaisar dan semua pasukannya menjadi patung. Xiwan pun kabur sambil membawa kitab sakti. Sementara Kaisar dan pasukannya berubah menjadi patung yang terbuat dari pasir. Xiwan akan menjaga agar kutukan itu tidak dihilangkan. Karena jika kutukan itu dihilangkan, resikonya adalah Kaisar dan pasukannya akan bangkit kembali untuk menghancurkan seluruh umat manusia. 5.000 tahun kemudian, pada tahun 1947, di London, Rick dan istrinya Effie memutuskan untuk pensiun dari pekerjaan sebagai arkeolog. Anak mereka yang bernama Alex kini sudah dewasa. Rick dan Effie mengira kalau Alex sedang sibuk kuliah, padahal kenyataannya Alex saat ini sedang berada di Cina bersama Profesor Wilson. Mereka berdua bekerja sama untuk menemukan makam Kaisar Naga. Setelah berminggu-minggu melakukan penggalian, akhirnya Alex menemukan pintu masuk ke dalam makam Kaisar Naga. Alex, Wilson, dan 3 orang tim kemudian masuk ke dalam makam itu. Ketika baru saja masuk, mereka langsung diserang oleh jebakan-jebakan yang mematikan. Setelah berhasil menghindari jebakan-jebakan itu, Alex kemudian menemukan kompas Feng Shui yang arah kompasnya terlihat aneh. Ia kemudian menyetel arah kompas itu. Tiba-tiba sebuah lubang terbuka. Alex pun langsung masuk ke dalam lubang itu sendirian. Alex akhirnya menemukan makam Kaisar Naga yang ada di atas patung kereta kuda. Tiba-tiba Wilson diserang oleh seseorang yang memakai topeng. Orang itu kemudian menyerang Alex dan mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Alex lalu membuka topeng orang itu. Ternyata dia adalah seorang wanita. Wilson kemudian sadar dan datang menolong Alex. Karena terpojok, wanita itu pun kemudian kabur. Berpindah ke Inggris, Rick dan istrinya didatangi oleh perwakilan Departemen Luar Negeri Inggris. Pemerintah menugaskan Rick dan istrinya untuk membawa permata Shangri-La untuk dikembalikan ke Museum Shanghai. Epi yang seorang arkeolog pun tahu kalau benda itu konon katanya bisa menunjukkan jalan menuju kolam keabadian.
Lagi mau mesra-mesraan, Rick dan istrinya dikagetkan dengan kedatangan Profesor Wilson. Prof Wilson pun mengambil paksa permata Shangri-La dari tangan Rick. Ternyata Prof Wilson bekerja di bawah perintah Jenderal Yang. Jenderal Yang pun tahu bahwa permata Shangri-La ini bisa membukakan jalan menuju air mata keabadian untuk membangkitkan Kaisar Naga yang telah menjadi patung selama ribuan tahun. Jenderal Yang kemudian memaksa Evie untuk membaca tulisan yang terukir di pembungkus permata Shangri-La. Sementara Wilson menyuruh Rick untuk membuka peti Kaisar berdasarkan tulisan yang ada di bungkus permata. Untuk membuka bungkus permata itu dibutuhkan setetes darah dari orang yang berhati suci. Sementara itu, di ruangan lain, bayangan yang mencurigakan tadi ternyata adalah wanita yang sebelumnya menyerang Alex di situs penggalian. Wanita itu memberitahu kalau dia bernama Lin. Lin mengatakan kalau orang tua Alex dalam bahaya. Alex pun terkejut melihat kedua orang tuanya dalam situasi terancam. Di bawah, Choi melukai tangan Evie hingga berdarah. Di saat tetesan darah Evie menyentuh bungkus permata, tiba-tiba permata itu terbuka. Di dalamnya terdapat air kehidupan dari mata air Shangri-La. Setelah Rick berhasil membuka peti makam, Jenderal Yang pun mendekat, membawa air kehidupan untuk menghidupkan kembali Kaisar Naga. Di saat tetesan darah Evie menyentuh bungkus permata, tiba-tiba permata itu terbuka. Di dalamnya terdapat air kehidupan dari mata air Shangri-La. Setelah Rick berhasil membuka peti makam, Jenderal Yang pun mendekat, membawa air kehidupan untuk menghidupkan kembali Kaisar Naga. Tiba-tiba Alex dan Lin melompat menyerang Wilson dan membuat air kehidupan terlempar mengenai patung prajurit berkuda. Rick pun bergegas merebut senjata yang ada di sana. Lin kemudian berniat menusuk mayat Kaisar yang ada di dalam peti dengan pisau pusaka, karena hanya pisau itulah yang bisa membunuhnya. Ternyata setelah dilihat, mayat yang ada di dalam peti bukanlah mayat Kaisar, melainkan mayat seorang pelayan. Tiba-tiba patung prajurit kuda yang ada di sana bergerak secara aneh. Begitu juga dengan patung kuda-kudanya. Ternyata patung yang berdiri tadi adalah Kaisar Naga yang telah dikutuk. Melihat Kaisar Naga kembali bangkit, Rick dan Evie langsung menembakinya. Namun, Kaisar langsung menyebutkan api. Jenderal Yang kemudian berlutut dan berkata kalau dia adalah pengikut Kaisar Naga. Kaisar pun langsung menyuruhnya untuk naik ke atas kereta kuda. Di saat Profesor Wilson akan naik, Kaisar langsung membunuhnya. Kaisar kemudian menggerakkan kereta kuda itu keluar dari museum. Namun tanpa mereka sadari, Alex dan Lin sudah bergelantungan di bawah kereta kuda itu. Kereta kuda yang melesat dengan kecepatan tinggi menabrak mobil milik Jonathan. Jonathan yang marah pun bergabung dengan Rick dan Evie mengejar kereta kuda itu. Rick dan Jonathan kemudian menggunakan petasan yang ada di mobil untuk menyerang Kaisar Naga. Namun Kaisar Naga dengan mudah menangkisnya. Di bawah kereta, Alex dan Lin berusaha naik ke atas kereta kuda. Sementara Rick dan Jenderal Yang terlihat adu tembakan. Rick kemudian melompat naik ke salah satu kuda. Ia lalu melepaskan ikatan kuda itu dan menyuruh Alex untuk naik di belakangnya. Namun Alex menolak. Kaisar kemudian menggunakan kekuatan sihirnya untuk membuat kuda yang dinaiki Rick menjadi tidak terkendali. Kaisar juga kemudian meledakkan semua petasan yang ada di mobil Evie. Lin dan Alex berusaha menyerang Kaisar namun gagal. Kaisar dan Jenderal Yang akhirnya berhasil kabur. Singkat cerita, Rick dan yang lain beristirahat di dalam bar milik Jonathan. Di sini, Lin memberitahu kalau dia dan ibunya selama ini menjaga makam Kaisar Naga agar tidak diganggu oleh siapapun. Lin mengatakan kalau waktu mereka tidak banyak, mereka harus segera membunuh Kaisar Naga sebelum dia mencapai kolam Shangri-La. Karena jika hal itu terjadi, maka kekuatan Kaisar Naga akan pulih sepenuhnya dan dia bisa membangkitkan semua pasukannya yang dikutuk menjadi patung. Dengan kekuatan sebesar itu, tentu Kaisar Naga bisa menguasai dunia tanpa ada yang bisa mengalahkannya. Rick dan yang lainnya akhirnya menyewa Mad Dog untuk menggunakan pesawat pergi menuju Himalaya. Sesampainya di Himalaya, mereka kemudian mendaki gunung menuju gerbang Shangri-La. Di saat Rick dan yang lainnya sedang mendaki, Mad Dog kemudian melaporkan kalau dia melihat Kaisar dan anak buahnya baru saja mendarat. Pada malam harinya, Rick dan yang lainnya memutuskan untuk berkemah. Evie kemudian bertanya kepada Alex, apakah Lin itu pacarnya? Alex pun menjawab kalau mereka berdua baru bertemu beberapa hari yang lalu. Saat sedang sendirian, ternyata diam-diam Alex benar-benar menyukai Lin. Dia pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, Lin pun berkata bahwa ia tidak boleh mencintai siapapun. Singkat cerita, Rick dan yang lainnya akhirnya sampai di gerbang Shangri-La terlebih dahulu. Rick pun mengajak yang lain untuk bersiap-siap bertempur melawan Kaisar dan pasukannya. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Kaisar di sini, maka mereka terpaksa harus meledakkan menara emas yang ada di dalam. Namun Alex tidak setuju. Menurut Alex, lebih baik meledakkan tebing salju yang nantinya akan mengakibatkan longsor besar. Dan hal itu pasti bisa membunuh Kaisar dan pasukannya.
Kaisar dan pasukannya pun akhirnya sampai di seberang jembatan menuju gerbang Shangri-La. Rick dan yang lain pun mulai menembaki mereka. Namun karena pasukan Kaisar yang terlalu banyak, Rick dan yang lainnya pun terpaksa mundur. Rick kemudian menyuruh Jonathan untuk meledakkan menara emas. Namun Jonathan sendiri juga terkepung. Jonathan yang panik itu pun memilih untuk kabur. Melihat Rick dan yang lain terpojok, Lin kemudian memanggil para penghuni penggunungan Himalaya. Mereka adalah sekumpulan Yeti. 3 ekor Yeti kemudian datang membantu Rick dan yang lainnya melawan pasukan Kaisar. Akhirnya pasukan Kaisar itu pun berhasil dikalahkan. Jonathan kemudian kembali menyalakan bom di menara emas. Melihat hal ini, Kaisar Naga sendiri akhirnya turun tangan. Rick dan keluarganya berusaha menahan Kaisar Naga agar tidak mencapai menara. Namun dengan kekuatan sihirnya, Kaisar mengubah salju menjadi es yang tajam. Kaisar juga dengan mudah membuat 3 Yeti ketakutan. Ia lalu menurunkan salju untuk mencegah bom meledak. Kemudian Kaisar menaiki menara untuk menaruh berlian. Rick berusaha mencegahnya, namun Kaisar dengan mudah menyingkirkan Rick. Kaisar pun akhirnya berhasil menaruh berlian di atas menara itu, sehingga jalan menuju kolam Shangri-La pun akhirnya terlihat jelas. Alex berusaha melempar bom ke arah tebing, namun Kaisar yang melihatnya langsung melemparkan pedang. Rick pun langsung melompat melindungi Alex, namun akhirnya Rick sendiri yang tertusuk pedang sang Kaisar. Akibat ledakan bom, tebing-tebing salju pun mulai runtuh. Kaisar berusaha menahan longsoran salju itu dengan kekuatannya, namun Lin terus menyerangnya dan membuatnya jadi tidak fokus. Akhirnya longsoran salju itu menghantam semua orang yang ada di sana. Untung saja para Yeti datang melindungi Rick dan yang lainnya. Singkat cerita, Rick dan yang lainnya berhasil selamat, namun kondisi Rick semakin parah karena luka tusukan dari pedang sang Kaisar. Mereka semua pun bergegas membawa Rick yang sekarat menuju kolam Shangri-La. Setelah masuk ke dalam, mereka semua disambut oleh Si Yuan, yang selama ini menjaga kolam Shangri-La. Ternyata Si Yuan adalah ibu kandung Lin. Awalnya Si Yuan tidak memperbolehkan Alex mengambil air kehidupan di kolam Shangri-La. Namun setelah Lin menjelaskan kalau Alex dan keluarganya adalah orang baik, Si Yuan akhirnya memperbolehkannya. Setelah diberikan air kehidupan, secara ajaib, luka tusuk di dada Rick tiba-tiba menghilang. Alex kemudian mengucapkan terima kasih karena Si Yuan telah menyelamatkan ayahnya. Sang Kaisar Naga kemudian berubah menjadi naga berkepala 3 dan langsung membawa Lin dan Jenderal Yang terbang keluar. Tiba-tiba Kaisar datang bersama Jenderal Yang. Kaisar melemparkan bola api yang membuat Si Yuan dan Lin terpental. Ia kemudian mengambil pisau pusaka yang terjatuh dan ia juga akhirnya masuk ke dalam kolam Shangri-La. Kekuatan Kaisar pun akhirnya menjadi sempurna dan diyakini menjadi abadi. Sang Kaisar Naga kemudian berubah menjadi naga berkepala 3 dan langsung membawa Lin dan Jenderal Yang terbang keluar. Alex berusaha menolong Lin, namun usahanya sia-sia. Si Yuan pun mengatakan kalau Kaisar pasti akan kembali ke makamnya untuk membangkitkan semua pasukannya. Tanpa berlama-lama, Rick dan yang lainnya pun bergegas pergi menuju makam Kaisar menggunakan pesawat milik Mad Dog. Singkat cerita, Rick dan yang lain kemudian turun di dekat situs penggalian. Sementara Jonathan dan Mad Dog terbang lagi untuk meminta bala bantuan. Si Yuan lalu memberitahu kalau pasukan Kaisar tidak boleh melewati tembok besar Cina, karena jika mereka melewatinya, maka kekuatan mereka akan tidak terkalahkan. Sebisa mungkin mereka harus mencegah pasukan Kaisar itu pergi melewati tembok besar Cina. Si Yuan sendiri berencana akan membangkitkan para tahanan yang dikubur di bawah tembok besar Cina dengan mengorbankan keabadian yang dia dan Lin miliki. Kaisar kemudian merapalkan mantra untuk membangkitkan semua pasukannya yang dikutuk menjadi patung. Seketika ratusan ribu pasukan patung berjalan keluar dari lubang-lubang yang ada di tanah. Sementara itu, Si Yuan berlari menuju tembok besar Cina dan kemudian membacakan mantra dari kitab pusaka. Si Yuan mengorbankan keabadian yang ia dan Lin miliki untuk membangkitkan pasukan yang terkubur di bawah tembok besar Cina. Mereka adalah tumbal-tumbal yang dibunuh ketika proses pembuatan tembok Cina berlangsung. Tiba-tiba tulang belulang yang ada di sana mulai bergerak hidup. Pasukan tengkorak itu kemudian keluar dari tanah dengan membawa berbagai senjata. Mereka dipimpin oleh Jenderal Ming yang kini menjadi tulang belulang juga. Rick dan Epi kemudian bergabung dengan pasukan tengkorak itu melawan pasukan Kaisar. Terjadi pertempuran besar yang sangat sengit. Sementara itu, diam-diam Alex membebaskan Lin di tengah-tengah medan perang. Rick dan Epi berusaha keras menembaki pasukan musuh. Kaisar Naga dan Si Yuan kemudian bertarung satu sama lain. Kaisar pun berhasil melukai Si Yuan. Ia pun akhirnya sadar kalau sekarang Si Yuan sudah tidak abadi lagi. Si Yuan kemudian merelakan dirinya tertusuk pedang sang Kaisar agar dia berhasil mengambil pisau pusaka dari pinggang Kaisar. Sementara itu, di saat Rick dan yang lain terpojok, Jonathan datang membawa pesawat bala bantuan. Mereka menembaki pasukan musuh dari atas. Kaisar yang marah itu kemudian merubah dirinya menjadi monster King Kong.
Kaisar yang marah itu kemudian merubah dirinya menjadi monster King Kong. Dia menyerang pesawat-pesawat yang datang hingga hancur lebur. Alex dan Lin kemudian menolong Rick dan Epi. Mereka lalu pergi ke arah Siwan yang sekarat. Di sisa-sisa tenaganya, Siwan menyuruh Rick menusuk Kaisar tepat di jantungnya dengan pisau mereka. Karena hanya dengan cara itulah Kaisar bisa dibunuh. Siwan pun akhirnya tewas. Alex kemudian maju menghadapi Kaisar. Kaisar yang marah itu lalu merubah dirinya menjadi monster singa dan kemudian melempar Alex hingga pingsan. Rick pun akhirnya menusuk Kaisar dengan pisau pusaka dari belakang. Lalu, Kaisar berubah menjadi manusia lagi. Kaisar lalu melempar pisau itu ke arah Rick, namun pisau itu patah akibat terbentur. Epi dan Lin kemudian menyusup ke dalam makam. Mereka lalu diserang oleh Jenderal Yang dan Choi yang masih hidup. Setelah pertarungan panjang yang sengit, akhirnya Jenderal Yang dan Choi pun berhasil dikalahkan. Di tempat lain, Rick menantang Kaisar untuk bertarung dengan tangan kosong sebagai lelaki sejati. Kaisar pun tidak gentar menerima tantangan Rick. Dia langsung menghajar Rick bertubi-tubi. Alex yang melihat ayahnya kewalahan, mencari cara untuk menolong ayahnya itu. Rick menantang Kaisar untuk bertarung dengan tangan kosong sebagai lelaki sejati. Kaisar pun tidak gentar menerima tantangan Rick. Dia langsung menghajar Rick bertubi-tubi. Alex yang melihat ayahnya kewalahan mencari cara untuk menolong ayahnya itu. Alex kemudian masuk ke dalam air dan bersembunyi. Dia kemudian memberikan pisau pusaka kepada Rick. Rick pun mencoba menyerang dengan pisau pusaka itu. Namun Kaisar masih bisa menahannya dari belakang. Lalu Alex menusuk Kaisar dengan potongan pisau pusaka. Tiba-tiba api keluar dari dalam tubuh Kaisar dan kemudian meledak. Di luar, tiba-tiba semua pasukan Kaisar Naga juga binasa. Begitupun juga dengan pasukan tengkorak yang ada di sana. Kaisar Naga pun akhirnya berhasil dikalahkan. Singkat cerita, Alex dan Lin pun akhirnya bersatu. Sementara Jonathan yang trauma melawan mumi, akhirnya kabur membawa permata pergi ke tempat yang menurutnya tidak ada mumi. Dan berakhirlah alur cerita film The Mummy Top of the Dragon Emperor. Semoga kalian terhibur guys.